kembali bersama saya Jaman di channel Jaman Tasik, dan di video kali ini saya ingin tetap membahas mengenai kartu Indonesia Sehat, PBI ya, yang gratis dari pemerintah. Nah, sebagaimana diketahui bahwa yang namanya KIS ini dia terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada KIS APBN dan juga ada KIS APBD. Walaupun mungkin sama-sama gratis dan mungkin dari segi fisik juga tidak bisa kita bedakan secara langsung, mungkin hanya bisa diceknya di sistem gitu ya, tapi kita pun tentu harus tahu apa perbedaan di antara KIS APBN dan KIS APBD ini. Nah, yang pertama untuk perbedaan KIS APBN dengan APBD. Kalau KIS APBN itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Tapi kalau misalnya untuk KIS APBD itu untuk iurannya dia dibayarkan oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua perbedaannya adalah untuk KIS APBN, ketika kita mau merubah paskes atau tempat layanan kesehatan kita, itu bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Tapi kalau misalnya untuk yang KIS APBD, ketika kita mau merubah paskesnya atau layanan kesehatannya, itu hanya di sekitar wilayah tersebut, mungkin sekitar provinsi tersebut gitu ya, tidak bisa keluar dari wilayah provinsi tersebut. Kemudian yang ketiga, ini untuk KIS APBN itu penerimanya harus dia terdaftar di DTKS gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk KIS APBD itu bisa untuk orang yang walaupun tidak terdaftar di DTKS. Jadi kalau misalnya tadi kenapa kalau misalnya KIS APBN harus terdaftar di DTKS, karena untuk bansos yang dia dibiayai oleh pemerintah pusat, salah satu syaratnya adalah dia harus terdaftar di DTKS, seperti untuk penerima PKH, BPNT, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk KIS yang PBI-nya dibayarkan oleh pemerintah daerah, walaupun misalnya Anda tidak terdaftar di TKS, tapi tetap Anda bisa menikmati layanan atau Anda bisa masuk ke dalam kelompok KPM penerima bantuan KIS PBI APBD tersebut. Dan perbedaan yang keempat adalah biasanya kalau KIS APBN itu memang ada yang ketika misalnya Anda daftar gitu ya ke pemerintah melalui DTKS desa atau kelurahan, tapi ada juga yang tiba-tiba dia masuk sendiri gitu. Anda tidak mendaftarkan sebagai penerima BPJS, tapi kok tiba-tiba Anda masuk ke dalam, atau misalnya tadi Anda mendapatkan kartunya gitu. Karena tadi untuk pemerintah pusat sendiri, ketika misalnya pemerintah pusat akan menambahkan KPM penerima bantuannya, seperti tadi contohnya untuk kartu KIS, maka pemerintah cukup mengambil datanya dari data DTKS tersebut sebagai acuan dari bansos yang disalurkan pemerintah. Tapi kalau untuk APBD, rasanya kalau misalnya Anda tidak mendaftarkan diri, rasanya mungkin tidak akan langsung masuk ya. Tapi kalau APBD ini Anda harus mendaftarkan diri sebagai penerima atau sebagai KPM untuk BPJS APBD ini. Nah, kalau biasanya memang perbedaan antara APBD dengan APBN ini, kalau misalnya kita dalam kondisi sakit atau misalnya kita membutuhkan perawatan yang cukup istilahnya apa ekstra dari fasilitas kesehatan, namun mungkin kita terkendala masalah biaya, ya memang biasanya untuk Anda disarankan agar mendaftarkan KIS APBD-nya, KIS APBI-nya itu melalui APBD. Karena kalau misalnya kita daftar melalui KIS APBN, kadang-kadang waktunya kan cukup lama ya, karena harus menempuh beberapa syarat, diantaranya ada DTKS. Kemudian itu kan akan cukup memakan waktu yang cukup lama juga. Tapi kalau misalnya tadi Anda mungkin sedang urgent, harus dirawat atau mungkin harus ditangani oleh fasilitas kesehatan mengenai kondisi Anda sendiri, maka Anda disarankan untuk mendaftarkan KIS-nya itu melalui KIS APBD gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya mau itu KIS-nya lewat APBD atau APBN, itu sama-sama saja karena sama-sama dibayarkan
digunakan oleh pemerintah. Namun tadi tidak ada salahnya kita pun harus tahu apa perbedaan dari KIS APBD dengan APBN, supaya nanti kita ketika misalnya ada sesuatu yang harus kita rubah atau harus kita lakukan, kita juga tidak istilahnya bertentangan dengan aturan yang ada gitu ya. Oke, itu informasi yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.